Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi di channel Tuyul Online TV. Dan seperti biasa di video kali ini kita akan merangkum sebuah film yang pastinya keren banget untuk disimak ceritanya. Film yang kita bahas kali ini berjudul The Mechanic yang dirilis pada tahun 2011. Oke, mending kita langsung masuk saja ke ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan para gerombolan mafia yang dipimpin oleh kepala gengnya, yaitu baru pulang dari suatu tempat. Bos mafia ini adalah incaran pembunuhan dari seorang mekanik. Mekanik di sini ialah pembunuh bayaran yang kasus pembunuhannya disetting seperti kecelakaan. Setelah sampai di rumah, si bos mafia ini pun berenang. Ketika berenang, ia tak sengaja melihat suatu arloji atau jam tangan di bawah kolam renangnya. Ketika dia akan mengambilnya, tiba-tiba ada seseorang yang muncul dari bawah kolam renangnya dan langsung membunuh si bos mafia ini dengan cara mencekiknya. Kemudian dia keluar dari rumah si bos mafia tanpa ketahuan sedikit pun. Di perjalanan pulangnya, ia melompat dari jembatan dan berpegangan ke sebuah perahu, supaya jejaknya tidak diketahui. Ini adalah pemeran utama di film ini. Kita panggil saja namanya adalah Asep. Keesokan harinya ketika dia melihat berita di TV, orang yang dia bunuh dianggap suatu kecelakaan. Begitulah cara Asep membunuh seseorang. Di suatu kafe, Asep bertemu dengan seorang kakek-kakek, dan dia adalah teman dekat Asep yang bernama Harry. Harry lah yang memberikan job kepada Asep. Asep pun menerima uang dari Harry. Suatu hari, Asep pun melihat berita tentang Harry teman dekatnya. Berita tersebut membuat Asep tidak percaya jika Harry telah melakukan pembunuhan dari orang-orangnya Dean. Perlu diketahui, Dean dan Harry itu adalah saingan yang bekerja di perusahaan yang sama. Dua-duanya adalah rekan bisnis Asep. Tetapi Asep lebih dekat dengan Harry dalam pertemanannya. Kemudian Asep menelpon perusahaan media cetak yang mencetak berita tentang Harry untuk menanyakan kebenaran berita tersebut. Kemudian Asep menemui Dean. Di situ Dean menjelaskan bahwa memang benar Harry berkhianat dan menjadi penghalang di perusahaannya. Awalnya Asep tidak percaya, tetapi dengan menunjukkan bukti-bukti tentang pengkhianatan, Harry dan Meghan pun menyuruh Asep untuk membunuh Harry. Asep yang dilema hanya terdiam. Namun Dean mengancam jika Asep tidak membunuhnya, maka Dean akan membunuhnya sendiri dengan cara yang keji. Di suatu malam, Harry yang masih bekerja di kantornya, dia menerima telepon dari Asep. Di situ Asep mengarahkan Harry seakan-akan ada yang ingin membunuhnya. Harry pun mengikuti instruksi-instruksi yang disebutkan oleh Asep, sampai akhirnya Harry berada di parkiran bawah. Kemudian Asep muncul dan Harry merasa heran ketika Asep muncul. Tetapi pada akhirnya dia menyadari jika dia akan dibunuh oleh Asep temannya sendiri. Karena Harry mengetahui jika Asep sudah dihasut oleh Dean. Harry pun mengizinkan Asep untuk membunuhnya. Lalu Harry memberikan pistol miliknya kepada Asep untuk ditembakkan kepada dirinya sendiri. Lalu Asep menerima pistol tersebut dengan perasaan tega tak tega. Dia pun menembakkan Harry dengan pistolnya sendiri. Di pemakaman, Asep pun bertemu dengan anaknya Harry, yaitu adalah Steve. Kemudian Asep mengucapkan bela sungkawa kepada Steve. Dan ketika Asep mau pulang, Steve meminta nebeng mobil kepada Asep. Asep pun mengizinkannya. Di situ Steve banyak bercerita tentang keluh kesah hidupnya. Ia pun berkata jika dia ingin mencuri mobil lagi seperti biasanya. Di suatu malam, Steve yang berada di dalam mobil, dia ditodongkan senjata oleh seseorang. Tetapi Steve bisa mengambil senjata dari tangan si penjahat tersebut, lalu menodongkannya balik kepada si penjahat tersebut. Ketika akan menembak, Asep pun datang dan melarangnya karena tindakan tersebut akan menimbulkan masalah hukum.
Keesokan harinya, Steve dan Asep tidak sengaja bertemu di sebuah jalan. Kemudian Steve meminta Asep untuk mengajari dirinya menjadi seorang mekanik atau pembunuh bayaran seperti Asep. Tentu saja Asep pun menolaknya. Ketika di rumah, Asep pun merasa berdosa kepada Harry yang telah ia bunuh sambil memandang fotonya. Lalu tak lama, Asep pun menelpon Steve mengajak ketemuan di tempat toko hewan. Keesokan harinya, mereka berdua pun bertemu di toko hewan yang sudah dijanjikan. Kemudian Asep membelikan anjing kecil untuk Steve dan menyuruh merawat anjing tersebut. Hari demi hari pun Asep melatih Steve. Beberapa hari kemudian Asep menunjukkan cara membunuh seperti kecelakaan di depan mata Steve. Asep mencekik orang tersebut menggunakan tali, lalu orang tersebut digantungkan seperti orang yang bunuh diri. Tugas pertama untuk dia pun datang. Steve disuruh membunuh orang yang biasa bertemu dengannya di suatu kafe ketika dia ngopi. Targetnya adalah seorang gay atau seorang penyuka sesama jenis. Ia juga penyuka anjing kecil, dan kemudian Asep menyuruh Steve untuk memasukkan cairan ke minuman target supaya jantungnya berhenti. Di suatu kafe terlihat Steve dan si target lagi mengobrol berdua dengan sangat akrab. Ketika Steve akan memasukkan cairan ke minuman si target, dia malah berpikir ingin membunuh target dengan cara sendiri. Si target pun mengajak Steve ke rumahnya untuk beradu pedang. Ketika si target membuka pakaiannya, Steve pun mencekik si target dengan sabuk. Tetapi si target yang badannya besar mampu melawan Steve dan membantingnya. Kemudian mereka berkelahi sampai babak belur. Pada akhirnya Steve bisa membunuh si target dengan menusukkan menggunakan obeng. Ketika di rumah, Steve yang babak belur didatangi oleh Asep. Asep pun kecewa karena Steve membunuhnya tidak seperti kecelakaan sesuai apa yang Asep suruh. Keesokan harinya, dia pun menelpon Asep dan menanyakan kenapa Asep malah menyuruh orang lain untuk membunuh target. Asep pun menjelaskan bahwa itu adalah anak didiknya. Kemudian dia memberikan tugas baru, yaitu untuk membunuh seseorang yang kontroversi dalam masalah keagamaan. Asep dan Steve pun membuat rencana. Lalu tibalah hari di mana Asep dan Steve beraksi. Mereka mengendap-endap masuk ke dalam gedung untuk bisa masuk ke kamar si target. Di sampingnya, si penjaga pun melihat baut yang terjatuh. Ketika si penjaga melihat cermin, Steve menodongkan senjata dari balik cermin dan menembaknya. Lalu terjadilah adu tembak antara mereka dengan para penjaga. Steve dan Asep pun berhasil lolos. Di suatu bandara, Asep yang lagi minum kopi melihat seseorang yang pernah ia lihat sebelumnya, yaitu adalah korban kejahatan Harry yang dianggap sudah meninggal. Orang tersebut yang berada di foto bukti kejahatan Harry yang diberikan oleh Dean kepada Asep. Ternyata orang tersebut masih hidup. Kemudian Asep pun mengikutinya hingga masuk ke dalam bus. Lalu Asep pun bertanya kepada orang tersebut tentang apa yang terjadi. Orang tersebut menjawab jika dia disogok oleh Dean untuk memalsukan kematiannya, supaya Harry ini terlihat menjadi orang yang bersalah. Mendengar hal itu, Asep merasa berdosa kepada Harry dan merasa murka kepada Dean. Kemudian Asep berkelahi dengan orang tersebut hingga orang tersebut tewas di tangan Asep. Ketika Asep mau pulang di pelabuhan, dia diserang oleh anak buah Dean, tetapi dia bisa mengatasinya dan membunuh semuanya. Lalu Asep menelpon dan berjanji akan membalaskan dendam. Kemudian Asep pun bergegas naik perahu untuk pulang ke rumahnya. Di perjalanan dia menelpon Steve, dan Asep mengetahui jika Steve lagi dikepung oleh anak buah Dean di rumah Asep. Lalu Asep pun memberitahukan jika ada pistol yang siap ditembakkan di sofa di sebelah samping. Steve yang lagi duduk, kemudian Steve pun mengambil pistol tersebut dan membunuh para anak buah Dean. Setibanya di rumah, Asep dan Steve pun segera bergegas menyiapkan senjata untuk mencari Dean. Saat Steve menyiapkan senjata di garasi mobilnya Asep, Steve tidak sengaja menjatuhkan kardus yang berada di atas lemari, dan di situ ada senjata milik ayahnya, yaitu Harry. Kemudian Steve pun berpikir dan mengambil kesimpulan jika yang membunuh ayahnya ialah Asep.
Steve pun menyimpan dendam kepada Asep, tetapi dia menunda dendamnya karena harus membunuh Dean terlebih dahulu. Lalu Asep dan Steve pun menuju ke rumah salah satu orang kepercayaan Dean. Mereka pun mengancam orang tersebut supaya memberitahu keberadaan Dean. Setelah berhasil mendapatkan lokasi Dean, mereka berdua pun segera OTW ke tempat di mana Dean berada. Sesampainya di sana, mereka mengatur strategi, lalu Asep pun menelpon Dean dengan telepon yang berada di gedung tersebut. Dean menyadari bahwa Asep telah menemukan lokasi dirinya. Dean langsung pergi dengan beberapa anak buahnya, tetapi Asep dan Steve pun sudah bersiap menghadangnya di luar. Ketika Dean keluar naik mobil, Asep segera tancap gas dan menabraknya. Terjadilah adu tembak antara Asep dan anak buah Dean. Ketika mobil anak buahnya yang di depan melaju, datang Steve menabraknya menggunakan bus yang besar. Lalu di belakang, Asep sudah bersiap menyergap dengan Dean menggunakan mobil pengangkut barang. Mobil Dean pun terbalik dan Dean pun ditembaki oleh Asep dan Steve sampai meninggal. Di perjalanan pulang, Steve selalu memperlihatkan sikap bedanya kepada Asep, hingga Asep pun melihat pistol Harry yang berada di kantong jaket Steve. Lantas saja Asep menjadi waspada. Di pom bensin, Steve bergegas membeli minuman, tetapi dia bertanya dulu kepada Asep barangkali Asep mau menitip teh gelas atau rokok Magnum. Di samping itu, sebelum Steve ke warung, dia sengaja memasukkan alat pengisi bensin bukan pada tempatnya, supaya bensin menjadi berceceran dari mobil Asep. Lalu kemudian dari jarak yang cukup jauh, mobil pun ditembak oleh Steve tepat pada tangki mobilnya. Mobil pun meledak dan Steve menganggap Asep sudah mati. Kemudian Steve pun pulang ke rumah Asep dan bersantai. Lalu dia pun ke garasi untuk mengendarai mobil antik milik Asep. Setelah jalan beberapa meter, Steve menemukan tulisan di samping yang isinya adalah, "Jika kau membaca ini berarti kau mati tertanda Asep." Steve pun malah tertawa terbahak-bahak. Kemudian tak lama mobil pun meledak, Steve pun tewas dan rumah Asep pun ikut terbakar. Lalu kita diperlihatkan CCTV yang berada di pom bensin tersebut, di mana sebelum Steve menembak mobil Asep, Asep sudah keluar secara sembunyi-sembunyi dan selamat dari ledakan. Ternyata Asep masih hidup dan membalas Steve seperti itu. Dan film pun selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.